Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Farel Sumampo dengan NIM 2302111060106. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang modul praktikum 4.6.6, yaitu View Wired and Wireless NIC Information. Di sini pada background dan skenario, mengharuskan kita untuk menentukan ketersediaan dan status dari Network Interface Card atau NIC pada PC yang digunakan. Windows menyediakan berbagai cara untuk melihat dan bekerja dengan NIC. Di sini sumber daya yang diperlukan yaitu satu PC dengan sistem operasi Windows. PC harus memiliki dua NIC, yaitu satu wired dan satu wireless. Dan juga koneksi internet harus tersedia. Namun karena saya tidak mempunyai kabel wired atau kabel Ethernet, maka saya hanya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan wireless. Tapi saya juga akan memberikan sedikit gambaran jika kita akan menggunakan kabel wired. Pada instruksi pertama, yaitu part 1, yaitu bagian untuk mengidentifikasi dan bekerja dengan NIC pada PC. Langkah pertama yaitu membuka control panel seperti yang ada di bagian kanan sini. Sudah saya buka. Selanjutnya kita akan klik View Network Status and Task. Selanjutnya di sebelah kiri kita klik Change Adapter Setting. Nah, di sini network setting yang saya punya ada 4. Ada Bluetooth, Ethernet, Local Area, dan Wi-Fi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam step kedua, yaitu Work with your wireless NIC, atau bekerja dengan NIC nirkabel. Langkah pertama yaitu menemukan koneksi jaringan saya. Di sini sudah diaktifkan. Kita coba klik. Sudah diaktifkan. Dan selanjutnya kita klik kanan dan cek status. Nah, di jendela status ini telah tersedia informasi dari koneksi Wi-Fi saya. Di sini ada pertanyaan, apa SSID dari koneksi saya? Di sini telah terpampang SSID dari koneksi saya. Dan di sini juga ada pertanyaan, apa speed, apa kecepatan dari Wi-Fi saya? Di sini kecepatan dari Wi-Fi saya yaitu 173 megabit per second. Langkah selanjutnya yaitu melihat detail dari Wi-Fi saya. Dan di sini juga ada pertanyaan, apa alamat MAC dari NIC nirkabel saya?
Nah, di sini telah terdapat IPv4 yaitu 192.168.1.1. Apakah ada di sini ada pertanyaan, apakah ada lebih dari satu DNS IPv4 yang terdaftar? Jawabannya adalah tidak. Di sini hanya ada satu DNS IPv4 yang terdaftar. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasuki command prompt untuk melihat informasi NIC yang sama seperti di network connection detail. Kita ketik ipconfig all. Di sini kita akan membandingkan network connection detail yang ada dalam command prompt dan yang telah kita cek tadi. Nah, di sini dari description, dari physical address sama, DHCP enable sama, IPv4 address sama, dari default gateway juga sama, DHCP server sama, DNS server sama, yang tandanya informasi NIC sama dari network connection detail dan command prompt yang telah dibuka. Sekarang kita akan close semua perintah. Selanjutnya, dalam wireless network property, kita klik tab security. Lalu centang untuk menampilkan kata sandi dari jaringan Wi-Fi yang terhubung. Selanjutnya, untuk menghubungkan ke jaringan lain, buka daftar SSID yang tersedia dan pilih salah satu, lalu masuk ke kata sandi. Masukkan kata sandi. Nah, di sini, karena saya memakai Zoom sebagai media record saya, jadi videonya akan terputus. Jadi saya akan memberikan gambarannya saja. Jika kita klik connect, maka akan terhubung
ke jaringan yang satunya lagi dengan label VS. Selanjutnya kita masuk ke dalam step ketiga, yaitu bekerja dengan NIC nirkabel. NIC berkabel. Karena saya tidak mempunyai kabel Ethernet atau kabel wired, jadi saya akan memberikan gambaran di sini. Di Ethernet, kita akan nyalakan, namun karena saya tidak mempunyai kabel Ethernet, jadi belum menyala. Dan langkah-langkah selanjutnya masih sama dengan waktu kita menyalakan WiFi yang tadi, melihat status, melihat detail, membuka Command Prompt masih sama. Nah, di sini Ethernet adapter masih disconnect karena saya tidak memiliki kabel Ethernet. Jadi, harusnya jika kita telah menghubungkan kabel Ethernet, maka di sini akan muncul data-data dari hubungan Ethernet tersebut, kabel wired. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan menggunakan ikon jaringan di sistem tray. Langkah pertama yaitu klik ikon jaringan di sistem tray untuk melihat daftar SSID yang tersedia. Lalu, pilih network dan internet untuk membuka pengaturan jaringan. Karena menu tersebut saya tidak dapat, dan menu tersebut masih sama dengan network connection yang ada dalam control panel, jadi saya hanya akan membukanya di sini. Di sini, karena perintah menunjukkan harus mematikan WiFi, karena saya memakai Zoom sebagai media perekaman, jadi saya hanya akan menjelaskan langkah-langkahnya, karena jika saya mematikan WiFi saya, maka Zoom-nya akan berhenti dan perekaman akan terputus. Di sini setelah WiFi-nya dimatikan, di sini akan muncul ikon bahwa jaringan nirkabel tidak tersedia. Akan muncul ikon seperti tanda silang atau tanda yang menunjukkan bahwa WiFi nirkabel saya telah mati. Selanjutnya kita masuk ke dalam step kedua, yaitu nonaktifkan semua adapter jaringan WiFi dan Ethernet.
Namun karena saya memakai Zoom, jadi yang WiFi saya tidak akan matikan. Nah, tampilannya akan menjadi abu-abu seperti ini yang menandakan bahwa jaringan, semua adapter jaringan telah mati. Sistem tray akan berubah menjadi ikon network disable yang menunjukkan bahwa konektivitas jaringan telah mati. Sekarang kita klik ikon tersebut untuk membuka network dan internet setting. Namun karena saya memakai Windows 11, tampilannya akan lebih mudah. Jadi, misalnya jika kita tekan Advanced Network Setting, di bawah ini an- akan ada menu Get Help untuk mode troubleshoot. Jadi, jika tadi WiFi saya nonaktifkan, di sini akan ada menu yang troubleshoot ini berikan untuk men-enable WiFi yang tadi saya telah matikan. Jika sudah, di sini akan muncul Run Network Setting. Dan di sini, jika masalah troubleshooting telah terselesaikan, akan muncul tulisan kamu telah terhubung ke internet. Dan dalam menu troubleshoot tersebut sudah tidak ditemukan lagi adanya masalah dengan jaringan saya. Nah, di sini ada pertanyaan reflection question, yaitu kenapa kita ingin mengaktifkan lebih dari satu NIC pada PC, yaitu menurut saya mengaktifkan lebih dari satu NIC memungkinkan komputer memiliki beberapa koneksi jaringan secara bersamaan. Contohnya, jika satu koneksi mengalami gangguan, koneksi lain tetap dapat berjalan sebagai cadangan. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan kecepatan jaringan dengan menggabungkan beberapa koneksi. Yang ketiga, bisa untuk memisahkan lalu lintas jaringan antar jaringan kabel dan nirkabel untuk efisiensi yang lebih baik. Dan juga bisa menghubungkan ke beberapa jaringan dengan alamat IP yang berbeda. Misalnya, satu untuk koneksi internal perusahaan dan satu untuk internet koneksi publik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Karena di sini kita sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih.